Perkenalkan, nama aku Dian Saputri. Aku mahasiswi Fakultas Pertanian dan Bisnis, program studi agroteknologi. Nah, di sini aku bakal berbagi informasi sama kalian semua tentang materi yang aku dapat di pelajaran agroklimatologi. Nah, pada kali ini aku bakal berbagi informasi tentang klasifikasi Alderman, klasifikasi Smith-Ferguson, terus penggunaan data iklim di pertanian, terus perubahan iklim dan kaitannya di pertanian, serta mitigasi dan adaptasi di pertanian. Nah, dari kelimanya ini aku bakal berbagi semuanya ke kalian apa yang aku dapat di pelajaran agroklimatologi. Untuk yang pertama, kita bakal bahas tentang klasifikasi Smith-Ferguson. Langsung aja kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang klasifikasi Alderman. Klasifikasi Alderman merupakan klasifikasi yang didasarkan pada kriteria lamanya terjadinya bulan basah dan bulan kering. Klasifikasi Alderman dibuat untuk klasifikasi lahan pertanian Indonesia. Nah, klasifikasi Alderman ini diarahkan kepada tanaman-tanaman seperti padi dan palawija. Kriteria lahan klasifikasi Alderman itu perhitungannya berdasarkan bulan basah atau BB, bulan lembab PL, dan bulan kering BK, dengan batasan perhitungan peluang hujan, hujan efektif, dan kebutuhan air tanaman. Pada klasifikasi Alderman, bulan basah atau BB merupakan bulan dengan rata-rata curah hujan lebih dari 200 mm. Sedangkan pada bulan lembab atau BL merupakan bulan dengan curah hujan rata-rata 100 hingga 200 mm. Kemudian pada bulan kering atau BK merupakan bulan dengan intensitas air hujan rata-rata kurang dari 100 mm. Pada klasifikasi iklim Alderman terdapat tipe utama, di mana tipe utama bernama iklim A, B, C, D, dan E. Pada iklim A, terdapat lebih dari 9 bulan berturut-turut bulan basah. Pada iklim B, terdapat 7-9 bulan bulan basah berturut-turut. Pada iklim C, terdapat 5-6 bulan berturut-turut bulan basah. Pada iklim D, terdapat 3-4 bulan berturut-turut bulan basah, dan pada iklim B terdapat kurang dari 3 bulan iklim basah. Pada klasifikasi Alderman juga terdapat subiklim, di mana subiklim terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama subiklim 1, 2, 3, 4. Nah, dalam subiklim yang pertama, panjang bulan kering sama dengan kurang dari 1 bulan. Sedangkan pada tipe 2, di mana bulan kering berturut-turut antara 2-3 bulan. Pada tipe 3, panjang bulan kering berturut-turut 4-6 bulan. Dan pada tipe yang keempat, panjang bulan kering lebih dari 6 bulan. Nah, kita udah membahas nih tentang klasifikasi Alderman. Jadi, kalian masih ingat gak sih kita membahas tentang klasifikasi apa lagi? Nah, bener banget nih, kita bakal membahas tentang klasifikasi Smith-Ferguson. Nilai Q merupakan perbandingan jumlah rata-rata bulan kering dengan jumlah rata-rata bulan basah. Nilai Q dirumuskan di mana Q sama dengan jumlah rata-rata bulan kering dibagi dengan jumlah rata-rata bulan basah. Nilai Q ditentukan dari perhitungan rata-rata bulan kering dan bulan basah selama periode tertentu. Misalnya 30 tahun. Nilai Q merupakan perbandingan jumlah rata-rata bulan kering dengan jumlah rata-rata bulan basah. Nilai Q dirumuskan di mana Q sama dengan jumlah rata-rata bulan kering dibagi dengan jumlah rata-rata bulan basah. Nilai Q ditentukan dari perhitungan rata-rata bulan kering dan bulan basah selama periode tertentu. Misalnya 30 tahun. Penentuan iklim X berdasarkan nilai Q.
Nah, dari klasifikasi Spitz-Ferguson ini kita tahu nih dalam klasifikasi ini adalah kita bisa menentukan bulan basah atau bulan kering ketika kita tahu rata-rata bulan basahnya berapa dan rata-rata bulan keringnya berapa. Nah, klasifikasi Ferguson ini atau nilai Q ini kan punya rumus. Nah, kalau kita ingin menghitung nilai Q suatu tempat, kita tinggal masukin aja data yang kita punya ke dalam rumusnya. Seperti contohnya, diketahui selama 30 tahun jumlah rata-rata bulan kering sama dengan 2 dan jumlah rata-rata bulan basah sama dengan 8. Dengan rumusnya yang tadi itu Q sama dengan jumlah rata-rata bulan kering per jumlah rata-rata bulan basah. Nah, kita masukin nih data yang kita punya ke dalam rumusnya Smith-Ferguson ini. Jadi, Q sama dengan 2, 2-nya ini dari jumlah rata-rata bulan kering per 8, 8-nya ini dari jumlah rata-rata bulan basah. Nah, jadi sama dengan Q sama dengan 2/8. Nah, 2/8 ini hasilnya 0,25. Jadi, Q sama dengan 0,25. Jadi, daerah X ini nilai Q-nya sama dengan 0,25. Dia termasuk beriklim B atau iklim basah. Nah, kita udah tahu nih klasifikasi Ferguson. Nah, dari klasifikasi Ferguson ini kita bisa menentukan bulan-bulan dalam suatu wilayah atau suatu daerah. Nah, jadi dari klasifikasi Ferguson ini memudahkan kita menentukan bulan-bulan untuk bercocok tanam. Nah, mungkin ada yang bingung nih, waduh, dapat data iklim dari mana? Kalau misalnya kita nggak ada data iklim, kan kita nggak bisa nih nentuin ini bulan basah, bulan kering, atau segala macam. Nah, di negara kita itu ada suatu lembaga yang dia menyediakan tentang informasi dan data-data iklim. Nah, setelah ini kita bakal bahas tentang data iklim dan kaitannya dengan pertanian dan cara kita mendapatkan data iklim. Langsung aja yuk kita bahas gimana caranya kita dapat data iklim. Nah, kita udah dapat 2 informasi nih dari klasifikasi Alderman dan klasifikasi Smith-Ferguson yang mereka ini punya kesamaan, tapi mereka tetap ada perbedaannya juga karena pada klasifikasi Alderman mereka punya tipe utama dan subtipe, sedangkan pada Smith-Ferguson dia adalah model Q di mana rumusnya tentang jumlah rata-rata bulan kering dibagi dengan jumlah rata-rata bulan basah. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi nih ke informasi yang selanjutnya. Nah, informasi yang selanjutnya adalah penggunaan data iklim untuk pertanian. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang penggunaan data iklim untuk pertanian. Nah, jadi ternyata dari penggunaan data iklim untuk pertanian itu, kita dapat menentukan kapan saja kita akan menanam dan apa saja yang akan kita tanam. Nah, kita dapat informasi iklimnya itu dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Iklim adalah kebiasaan atau karakter cuaca yang terjadi di suatu daerah atau tempat. Nah, ternyata unsur penyusun iklim dan cuaca itu sama gitu. Nah, pembentukan iklim di suatu tempat atau suatu daerah itu dipengaruhi oleh garis lintang, lereng, ketinggian tempat, jarak dari perairan, serta kondisi arus air laut. Nah, setiap daerah itu memiliki iklim yang berbeda. Jenis iklim yang berbeda itu dari setiap daerah itu dipengaruhi oleh garis lintang. Karakteristik dari pola iklim global itu dipelajari melalui klimatologi.
Nah, iklim juga itu didasarkan pada karakteristik cuaca yang mempertimbangkan kondisi hujan, suhu, dan angin atau penguapan. Berdasarkan garis lintangnya, iklim di permukaan bumi dapat dibedakan menjadi iklim kutub, iklim sedang, iklim subtropis, dan iklim tropis, bahkan iklim khatulistiwa. Iklim juga dapat dibedakan berdasarkan kawasannya tuh, yaitu kawasan benua, iklim bahari, iklim tundra, dan iklim gunung. Kondisi iklim itu dikendalikan terutama yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, oke. Kenapa sekarang ini kita bahas data iklim berkaitan erat dengan pertanian? Karena pertanian itu berhubungan langsung dengan alam. Nah, manfaat dari penggunaan data iklim untuk sektor pertanian adalah yang pertama, untuk menentukan komoditas unggul apa yang akan ditanam di daerah tersebut pada musim tersebut. Misalnya di suatu daerah X lagi musimnya musim hujan gitu. Nah, jadi ketika musim hujan petani bisa menentukan nih tanaman apa nih yang bakal ditanam di musim hujan. Nah, tapi kita jangan lihat karena musim hujannya berlangsung pada saat itu, tapi kita juga harus lihat musim hujan ini bertahan berapa lama. Nah, itu fungsi informasi data iklim. Ketika musim hujannya sekitar 4-6 bulan, berarti petani bisa menanam seperti padi, tanam-tanaman pangan. Tapi ketika musim hujannya hanya sedikit atau dengan kadar intensitas yang rendah, petani bisa menanam tanaman palawija seperti kacang-kacangan, nah, seperti itu kedelai. Nah, itu tanaman yang tidak membutuhkan air yang terlalu banyak. Kemudian informasi data iklim ini juga berguna untuk mengolah tanah dan lahan dengan baik. Nah, ketika kita tahu nih musim ini hujannya intensitasnya cukup tinggi dalam waktu beberapa bulan. Nah, maka petani bisa memanfaatkan hujan itu untuk mengolah tanahnya untuk lahan pertanian padi. Tapi ketika intensitas hujannya terlalu sedikit, petani bisa mengolah tanah itu untuk tanaman yang lain gitu, yang tidak membutuhkan hujan banyak. Nah, kemudian mempermudah pengairan pada komoditas yang dibudidayakan. Ketika komoditas yang dibudidayakan itu membutuhkan air yang cukup banyak dan kita tanam pada musim hujan, kita tidak perlu repot-repot untuk menyiramnya lagi atau membuat irigasi sumur yang ada di sawah. Itu nggak perlu lagi karena kita bisa memanfaatkan air hujan gitu. Sedangkan kalau kita misalnya nanam padi tapi pada musim kemarau gitu, pasti kita kebingungan harus cari irigasi atau bikin sumur supaya padi yang kita tanam itu mendapatkan air yang cukup sehingga perkembangannya juga secara optimal. Nah, yang kemudian dapat memilih teknologi budidaya yang tepat guna. Nah, jadi teknologi apa nih yang bakal dipakai ketika musim ini? Seperti itu. Nah, dan informasi ramalan cuaca hujan sangat berguna bagi petani untuk mengatasi kemungkinan kejadian iklim ekstrim dan menyesuaikan waktu tanam dan alokasi pertukaran lahan. Nah, jadi adanya informasi iklim ini bisa menjadi kira-kira bagi petani. Kalau misalnya takutnya ada iklim ekstrim gitu kan, iklim ekstrim itu kan bisa bawa hama, penyakit, segala macam gitu kan. Nah, terus adanya informasi iklim ini juga dapat memberi petani itu seperti ancang-ancang kalau misalnya mau nanam apa nih, nanti setelah itu habis itu mau nanam apa lagi. Jadi petani ini mempunyai planning untuk kedepannya mereka mau nanam. Wah, udah banyak banget nih apa informasi yang kita dapat dari 3 materi. Yang pertama dari
klasifikasi aldeman, tentang bulan basah, bulan lembab, bulan kering, serta tentang Smith-Ferguson, tentang model Ki. Nah, juga tentang data penggunaan iklim untuk sektor pertanian. Ternyata dari ketiganya itu saling berkaitan dan saling berhubungan dan dibutuhkan di sektor pertanian. Nah, setelah ini kita bakal bahas tentang perubahan iklim dan kaitannya apa aja sih perubahan iklim di sektor pertanian. Check it out. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang perubahan iklim dan kaitannya di sektor pertanian. Nah, perubahan iklim adalah suatu perubahan yang signifikan yang terjadi pada iklim, suhu udara, curah hujan mulai dari dulu sampai jutaan tahun yang udah lalu-lalu gitu. Nah, perubahan iklim ini terjadi karena konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya itu di atmosfer itu menyebabkan adanya efek dari rumah kaca gitu. Nah, iklim berubah secara terus-menerus karena interaksi antar komponen-komponen dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, terus variasi sinar matahari, dan faktor-faktor kegiatan lain yang disebabkan oleh manusia, misalnya perubahan penggunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil, terus kegiatan-kegiatan industri, limbah. Nah, yang pada dasarnya semua itu menimbulkan gas rumah kaca. Sebenarnya gas rumah kaca itu memang dibutuhkan oleh bumi supaya bumi ini tetap hangat gitu ketika malam, tidak terjadi suhu ekstrim yang terlalu dingin. Tetapi efek gas rumah kaca ini yang terlalu berlebihan menyebabkan penebalan di atmosfer sehingga suhu global bumi ini udah jadi panas banget, udah naik gitu, udah bukan hangat lagi kalau gitu kan, tapi panas, sangat amat panas gitu. Nah, jika efek gas rumah kaca ini terus-terusan meningkat, maka nanti bumi itu bakal semakin panas gitu. Terus dan mengakibatkan bumi itu suhunya naik. Terus pemanasan global ini juga berdampak pada perubahan iklim yang sifatnya itu mempengaruhi sektor pertanian, baik langsung maupun tidak langsung, dan mencakup aspek biofisika dan sosial ekonomi. Nah, perhatian terbesar perubahan iklim ini dampaknya itu pada sektor pertanian munculnya kekhawatiran semua orang terhadap kestabilan pangan gitu kan. Karena perubahan iklim itu menyebabkan kekeringan, penurunan air dalam tanah, peningkatan suhu atau pemanasan global, terus banjir, kerusakan kesuburan tanah, perubahan cuaca, dan lain-lain yang beresiko bagi sektor pertanian. Kalau misalnya pemanasan global ini berlangsung terus-menerus, tadi dampak-dampaknya kayak banjir, terus kekeringan, itu sangat berpengaruh bagi sektor pertanian. Kalau misalnya petani sedang menanam komoditasnya gitu, tiba-tiba keserang banjir gitu kan, mau nggak mau itu tanaman petani yang terendam banjir itu pasti bakal busuk gitu kan, bakal busuk dan gagal panen. Terus kalau misalnya petani juga mengalami kekeringan yang berkepanjangan, kekurangan air, nah si tanaman ini juga bisa mati karena kekeringan, karena tanaman tidak dapat memenuhi kebutuhan air dalam dalam tumbuhannya. Terus perubahan cuaca, terus tingkat kesuburan pasti bakal menurun. Kalau tingkat kesuburan tanahnya menurun juga, tanaman pasti hasilnya nggak maksimal gitu kan. Nah, udah nggak kerasa banget nih kita udah ngelewatin
eh, klasifikasi Alderman, Smith-Ferguson, data iklim, dan perubahan iklim yang kaitannya dengan pertanian. Nah, sekarang kita bakal masuk ke informasi yang terakhir, informasi yang kelima, yaitu mitigasi dan adaptasi pertanian. Makasih banget buat kalian yang masih setia nonton nyampe informasi yang kelima. Sekarang kita langsung aja ke mitigasi dan adaptasi di bidang pertanian. Nah, udah nggak kerasa banget nih kita udah ngelewatin klasifikasi Alderman, Smith-Ferguson, data iklim, dan perubahan iklim yang kaitannya dengan pertanian. Nah, sekarang kita bakal masuk ke informasi yang terakhir, informasi yang kelima, yaitu mitigasi dan adaptasi pertanian. Makasih banget buat kalian yang masih setia nonton nyampe informasi yang kelima. Sekarang kita langsung aja ke mitigasi dan adaptasi di bidang pertanian. Nah, kita bakal bahas yang kelima, yaitu adaptasi dan mitigasi di pertanian. Langsung aja. Yang pertama, kita bakal bahas tentang adaptasi pertanian. Nah, adaptasi pertanian di perubahan iklim merupakan suatu respon manusia untuk melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu mengubah dan mengajak kita untuk mengadaptasi sistem perubahan iklim yang ada. Nah, yang pertama di adaptasi pertanian ini ada elemen adaptasi. Nah, salah satu elemen adaptasi adalah struktur lahan pertanian. Nah, di struktur lahan pertanian ini kita mau menanam apa nih, lahannya mau digunakan untuk apa, dan cara mengolahnya gimana nih, karena kan cara mengolah tanah itu semakin lama semakin berbeda karena adanya perubahan iklim. Nah, yang kedua adanya adaptasi sistem produksi. Nah, contohnya itu penggunaan teknologi. Nah, teknologi apa nih yang bakal kita gunain karena adanya perubahan iklim atau faktor-faktor lain yang perlu kita mengadaptasi. Misalnya kayak di daerah lereng gitu kan, kita harus mengadaptasi teknologi apa yang perlu digunakan untuk misalnya mengolah lahan. Nggak mungkin di lerengan itu kita pakainya traktor gitu kan, tapi bisa aja kita pakainya secara manual, dicangkul, atau kita pakai masih kayak sapi-sapi gitu, ternak gitu untuk mengolah lahannya gitu. Mungkin kalau misalnya dicangkul pada musim panas lebih membutuhkan waktu yang lama karena tanahnya keras, tapi mungkin kalau misalnya menggunakan ternak akan lebih mudah seperti itu. Kemudian yang ketiga ada adaptasi sistem pertahanan. Nah, adaptasi sistem pertahanan itu contohnya informasi iklim. Nah, informasi iklim itu kayak yang tadi udah saya jelaskan, informasi iklim itu dibutuhkan untuk petani menanam. Nah, adaptasi ini digunakan kalau misalnya sama halnya ketika kita mau nanam, kita perlu tahu nih iklim apa saat ini kita menanam. Kalau misalnya iklimnya nggak cocok, ya kita jangan nanam. Kita perlu menyesuaikan lagi, perlu melihat-lihat lagi tanaman apa nih yang cocok ditanam pada musim ini, karena setiap tahunnya musim hujan itu waktunya lebih bergeser gitu, nggak kayak dulu lagi, dia lebih mundur bulannya seperti itu. Jadi kalau misalnya mau nanam padi, palawija, atau segala macamnya, itu informasi iklim ini perlu digunakan untuk sekarang dan untuk waktu-waktu ke depan, nggak hanya untuk sekarang aja, untuk waktu sehari 2 hari, tapi untuk waktu yang akan datang, misalnya 2 bulan, 3 bulan. Nah, sehingga petani itu bisa memaksimalkan produksi tanamannya, dan apa yang sedang mereka upayakan itu lebih optimal gitu. Nah, adaptasi yang terakhir itu ada program adaptasi dari pemerintah seperti teknologi panen air.
Apa nih teknologi panen air? Mungkin masih jarang yang dengar. Teknologi panen air itu kayak bikin waduk. Gimana caranya kita tuh bisa menampung air sebanyak-banyaknya waktu musim hujan supaya nggak banjir juga. Nah, kita tampung airnya itu di waduk. Jadi itu waktu kita panen ya, karena pada musim hujan itu banyak air, kita berkelimpahan. Jadi ditampunglah air-air itu yang dari air hujan di dalam waduk. Nah, ketika datang musim panas, datang musim kekeringan, air yang ada di waduk ini bisa dimanfaatkan oleh para petani, oleh warga sekitar untuk mengairi lahannya, untuk bisa mengairi lahan, memandikan ternak segala macam. Nah, jadi teknologi panen air ini sedang digencarnya diprogramkan oleh pemerintah karena dapat membantu petani gitu dalam mengoptimalkan lahannya. Nah, kemudian kita bakal bahas tentang mitigasi. Mitigasi merupakan usaha untuk mengendalikan resiko akibat dari perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menekan dan menurunkan emisi dan meningkatkan penyerapan gas rumah kaca, salah satunya dengan pengolahan pupuk di sektor pertanian. Nah, untuk menekan emisi dan meningkatkan penyerapan gas rumah kaca ini ada 5 sektor, dan salah satunya sektor pertanian yang diutamakan gitu, melalui pupuk, pengolahan pupuk di lahan gitu. Pertama itu menggunakan pupuk organik untuk meningkatkan simpanan karbon dalam tanah. Nah, tanah itu juga butuh karbon di dalamnya gitu untuk bisa dijaga tanahnya biar tetap subur. Kalau misalnya kita gunain pupuk kimia terus, kasihan tanahnya, dia kayak kita racuni secara perlahan. Dan penggunaan pupuk kimia yang terus menerus dalam jangka waktu tertentu itu bisa mengakibatkan si tanahnya ini rusak. Dan ketika tanah pertanian itu rusak, kita butuh waktu yang lama untuk nunggu tanah itu benar-benar istilahnya sembuh gitulah. Bisa kita tanami secara maksimal itu lama. Kayak pada tahun 19-an itu Indonesia itu pertaniannya bagus karena waktu itu pada masa itu tuh pertanian Indonesia penggunaan pupuk kimia. Jadi si tanah itu kayak dieksploitasi gitu terus menerus sampai akhirnya si tanahnya ini akhirnya dia udah nggak sehat lagi. Kalaupun dia bisa menghasilkan tanaman pun dia nggak maksimal, nggak kayak gitu tanamannya menghasilkannya dengan jumlah yang banyak gitu. Nah, kemudian untuk menekan emisi CH4.